Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai macam-macam aliran pada fluida. Kemudian saya juga akan membahas adanya persamaan pada hukum Stokes, di mana persamaan pada hukum Stokes yang saya bahas itu mengenai gaya gesek akibat dari viskositas, gitu ya. Oke, yang pertama aliran laminar. Aliran laminar dan turbulen yang akan saya bahas itu nanti erat hubungannya dengan bilangan Reynolds. Sehingga saya bahas dulu bilangan Reynolds ya. Bilangan Reynolds RE. Nah, bilangan Reynolds ini digunakan untuk menentukan apakah aliran fluida itu merupakan aliran laminar atau turbulen. Jadi, kalau kita lihat di persamaan, ini merupakan perbandingan antara gaya inersia berbanding dengan gaya viskus. Untuk persamaannya sendiri, ini rho V dikali L dibagi dengan mu, di mana mu merupakan viskositas. Viskositas dari fluida, kekentalan dari fluida itu ada nilainya. Untuk air ada alkohol, gliserin dan sebagainya, ada nilai mu-nya masing-masing. Dan itu berbeda-beda, nggak sama. Sedangkan rho itu massa jenis, kalian tahu. V itu apa? Ini kecepatan, L itu adalah panjang. Nah, kalau kalian menggunakan analisis dimensi, maka yang kalian akan ketahui di sini adalah bahwa bilangan Reynolds ini tidak berdimensi. Ingat, bilangan Reynolds ini tak berdimensi, artinya nggak ada satuan untuk bilangan Reynolds. Nah, kenapa saya bilang bilangan Reynolds ini berhubungan dengan untuk menentukan aliran itu laminar atau turbulen? Itu dilihat dari perbandingan ini. Kalau pada aliran laminar, nilai bilangan Reynolds-nya itu cenderung kecil karena gaya viskusnya akan lebih besar daripada gaya inersianya. Itu untuk aliran laminar. Nah, kemudian untuk aliran laminar sendiri itu saya gambarkan di sini. Misalkan suatu aliran fluida. Ini fluida itu ingat ya, nggak cuman air ya. Jadi udara juga itu merupakan fluida. Jadi udara, gas itu fluida, nggak cuman air melulu, nggak cuman air melulu. Jadi udara juga fluida. Nah, misalkan aliran fluida ini melewati suatu lempeng. Maka yang harusnya begini, kecepatannya seragam ini tadi, kecepatannya konstan, akan berubah memiliki sebuah gradien. Jadi secara gradual kecepatannya itu akan berkurang hingga di titik ini nilai kecepatannya akan sama dengan 0. Nah, ini memiliki gradien. Gradien ini dou V per dou Y ditinjau pada saat Y sama dengan 0. Nah, ini merupakan gradien. Sedangkan hubungan antara gradien kecepatan terhadap viskositas, kita akan tahu satu persamaan untuk menghitung yang namanya tegangan geser. Di buku universitas yang sudah saya berikan referensinya itu ada ya, nama tegangan geser itu ini yaitu merupakan hubungan antara besarnya kekentalan atau viskositas dengan gradien kecepatan. Nah, ini merupakan persamaan tegangan geser. Jadi ada hubungannya dengan gradien dan mu. Mu ini adalah viskositas. Ini tegangan geser. Kemudian aliran turbulen. Aliran turbulen ini ada perbedaan dengan aliran laminar, di mana nilai Reynolds-nya cenderung lebih besar daripada yang laminar. Ya, artinya gaya viskosnya dia lebih kecil daripada gaya inersianya. Jadi itu perbedaannya. Untuk penghitungan bilangan Reynolds ini akan dibedakan bukan bilangan laminar persamaannya ini, turbulen persamaannya beda lagi, nggak gitu. Persamaannya sama, hanya nanti nilainya berbeda untuk bilangan Reynolds-nya. Nah, aplikasinya ke bendanya, kalau ini ke lempeng datar, maka dia menggunakan L, sedangkan pada tabung, jadi ada tabung gitu ya, ada lempeng datar.
pada tabung itu punya diameter. Kalau lempeng datar punya yang namanya panjang. Nah, jadi kita tinggal ganti variabel L ini gitu kan. Sehingga nilai Reynolds, bilangan Reynolds ketika yang misalkan di soal diketahui tabung, pada tabung, maka kita gunakan rho VD dibagi dengan mu. Sedangkan untuk yang lempeng datar, ini yang diameter, ini yang lempeng, itu adalah rho VL dibagi dengan mu. Nah, inilah perbedaan persamaan untuk tabung dan lempeng datar, bukan aliran turbulen sama laminar. Kalau misalkan aliran laminar pada tabung, aliran turbulen pada tabung, ya gunakan yang ini, dua-duanya. Kalau aliran laminar pada lempeng datar, aliran turbulen pada lempeng datar, maka gunakan yang ini. Gitu ya. Nah, itulah aliran laminar dan aliran turbulen. Ada tegangan geser, ada bilangan Reynolds. Ada soalnya, ada, tapi nanti akan saya japri aja, kemudian nanti saya berikan contoh penyelesaiannya, sehingga nanti saya berikan soal dan kalian bisa kerjakan sebagai tugas gitu ya. Nah, ini penjelasan mengenai aliran laminar dan turbulen. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai persamaan Stokes. Persamaan pada hukum Stokes. Nah, ini kalian bisa cari dimanapun kalau ini, karena akses sekarang bebas ya, bisa dari internet, dari buku juga bisa. Ini FD akan sama dengan 6pi kali dengan R-nya, kemudian ada mu, ada V. Tuh banyak betul ya. Ada FD. Nah, FD ini yang saya bilang tadi di awal, ini merupakan gaya gesek viskos. Ada 6, ada pi, ada R, ada mu, ada V. R itu jari-jari, kemudian pi itu adalah 3,14, 6 ya 6 ya. Mu itu apa tadi? Viskositas, V adalah kecepatan. Nah, ini banyak nih, cukup banyak yang dihafal. Tapi kalau saya menghafalnya gini aja lah. Jadi 6 pi R, mu V gitu. 6 pi R, mu V, itu FD. Nah, contohnya misalkan gini. Pada sebuah kelereng ya, dimasukkan ke sebuah tabung yang panjang dalam gitu, diisi air. Kemudian kelereng, ini polanya, masukkan ke dalam sini, plung gitu ya. Misalkan ketika sampai di sini, ini polanya, kelerengnya. Nah, maka kelereng ini pasti memiliki yang namanya gaya berat, ya kan? Gaya berat. Kemudian menurut hukum Archimedes juga, air ini akan memberikan gaya angkat gitu kan, gaya angkat ke atas yang besarnya Fa. Kemudian gaya gesek viskos, artinya fluida ini kan punya kekentalan, fluida ini punya kekentalan. Nah, kekentalan itu menghambat juga aliran dari benda ini, kelereng ini, untuk masuk ke dalam itu. Nah, sehingga arahnya pun ke sana, mencoba menghalang ini agar ini tidak masuk lebih dalam gitu. Semakin besar FD, maka kelereng ini akan makin susah masuk ke sini hingga mencapai dasar, itu akan makin susah karena gaya geseknya makin besar kan gitu. Nah, ketika pada aliran laminar gitu ya, aliran laminar ada yang namanya kecepatan terminal. Nilai kecepatan terminal ini nanti pada saatnya, misalkan, nah pada saat di sini, pada saat di ketinggian ini gitu, dimulai dari ketinggian ini, itu nilainya akan konstan. Itu disebut dengan kecepatan terminal. Misalkan pada sini dia mengalami percepatan gitu ya, ketika masuk blung ini terus ini. Tapi ketika sampai di ketinggian tertentu dari sini, ini akan memiliki kecepatan terminal atau kecepatannya nilainya konstan. Nah, sehingga untuk persamaan pada kecepatan konstan, kita gunakan hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0. Ini kan pada kecepatan konstan atau percepatannya akan sama dengan 0. Maka gunakan persamaan ini. Nah, mari kita gunakan persamaan ini untuk menganalisis berapa besar kecepatan konstan ini, kecepatan terminal ini. Di sebaliknya ya, ini nggak cukup ini. Seperti yang saya gambarkan tadi, jadi saya ulangi aja gambarnya.
ini air gitu, atau oli atau apa, intinya fluida. Nggak mungkin pasir atau apa tiba-tiba kelereng masuk tenggelam, nggak mungkin gitu kan. Ini fluida, pembahasannya tentang fluida. Nah, ini kelereng masuk plung ke dalam sini. Tadi sampai sini ya. Ini mengalami G berat, W, kemudian pada batas tertentu kecepatannya akan nilainya konstan, V-nya V terminal atau V terminal, yaitu pada kecepatan konstan. Kemudian dia akan mengalami yang namanya gaya apung Archimedes, kemudian akan mengalami gaya gesek viskos yang di persamaan hukum Stokes itu. Ingat cara menghafalnya kalau saya gini, 6 pi r mu v. Karena lumayan banyak ini ya, ada 5 kan variabel di sini, 6 tambah vd nih. Jadi saya ngafalnya 6 pr pr gitu, pr 6 pr mu v, nah gitu cara menghafalnya, itu lebih mudah. Oke, kita lanjut di persamaan ke-1 dari hukum Newton itu, sigma F sama dengan 0. Nah, artinya 2 ini kan ke atas nih, akan sebanding dengan W-nya. Sehingga yang ke atas saya anggap sumbu positif, maka FA ditambah FD akan sama dengan W-nya. W benda. Tentunya W benda. Nah, sehingga FD kita sendiriin di sini, di sebelah kiri. FA-nya kita pindah sehingga ini WB, berat benda akan dikurangi dengan gaya apungnya. Nah, di mana gaya berat benda itu adalah M1, M benda dikali G, sering banget pakai M1, M2, dikurang dengan ini. Untuk hukum Archimedes itu rho-nya menggunakan rho fluida, V-nya adalah V benda karena besarnya volume benda yang dipindahkan kan gitu ya. Maka pakai volume benda, kemudian dikalikan dengan G. Nah, G di sini sama dengan G di sini. MB sendiri itu merupakan, kalau rho itu kan sama dengan M per V. Maka kalau di sini M itu apa? Rho kali V kan. Kalau ini benda, maka ini benda, ini benda. Nah, ini untuk benda, khusus benda. Kalau ini fluida, kalau di Archimedes itu volume benda yang dipindahkan. Maka ini bukan volume fluida, tapi volume benda. Karena volume benda yang dipindahkan. Jadi ini volume benda dikalikan dengan V benda, yang ini, itu M benda. Dikalikan G sama, dikurang rho F kali V benda dikali G. Nah, ini FD. FD-nya apa nih? Nih, masukin semuanya. Tadi menghafalnya 6 apa namanya nih? Pp ya. 6 PR terus mu V. Hampir aja. Kacau nih kalau ini banyak banget soalnya. Jadi ini dikali sama dengan VB dikali dengan G, ini rho B dikurangi rho fluida. Gitu ya. Ini V-nya di sini udah V terminal. Karena pada saat kesini mungkin mengalami perlambatan mungkin ya, dia plung gini mengalami perlambatan, kemudian saat sampai di ketinggian tertentu dia akan konstan sampai tiba di dasar dari tabung ini gitu ya. Maka VT kita sendirikan, kemudian ini ada VB, ini V ya, ini bedakan nih antara V ini dengan V ini. Kalau V ini V volume, V ini V kecepatan. Udah dikalikan G, dibagi ini semua 6 PR mu V dikalikan dengan rho B min rho F. Rho F itu rho fluida, bisa air, bisa oli gitu ya, bisa gliserin dan alkohol sebagainya. Nah, V benda di sini saya ibaratkan kelereng. Kelereng itu kan berarti bentuknya bola. Volume bola apa? Ada yang masih ingat gak? 4/3 PR pangkat 3 dikalikan G dibagi ini semua 6 PR mu V rho B min rho F. P bisa coret? Bisa. R bisa coret? Bisa. Tapi di sini masih 2. Nah, 4/3 kali 6 dibagi 6 berarti 4/3 kali 6 maksud saya, berarti 4/18 gitu, dikalikan R kuadratnya masih. Kemudian ini V nya kok ngikut orang, V nya udah di sini, maaf ya, ini saya hapus kan V nya yang ditanya, maka ini yang pindah. Ini terlalu banyak nih, ini pindah ke bawah semua, tapi nanti tinggal dikit. Jadi P nya coret tuh kan, R nya dicoret, yang ini tinggal 2, ada G. Nah, yang bawah tinggal 6 sama mu. Nah, 6 kali 3 18, jadi 4/18.
ini masih dibagi dengan mu. Nih, mu-nya masih, ini udah coret, ini udah coret. Ini V-nya maaf tadi, V-nya enggak, ini V-nya enggak ikut. V-nya kan di sini. Yang saya pindah ini. 1 2 3 4 pindah ke bawah. Karena faktor pengali jadi pembagi. 1 2 3 4. Udah sama ya. Udah. Baru dikalikan dengan G-nya masih, kemudian ada rho B min rho F. Mungkin ada juga yang menonton udah sadar itu kok V-nya pindah, masih pindah gitu ya. Maaf, jadi ini dicoret. Makanya loh kok ini ada V-nya gitu kan. Nah, sehingga inilah kecepatan terminal. Terminal pada benda bola. Ingat ya, pada benda bola. Kalau pada benda silinder itu agak sulit menghitungnya karena ketika dia nyemplung ke fluida itu bisa aja dia berotasi sehingga nanti volumenya akan berubah-ubah, akan sulit ditentukan. Sehingga pada persamaan untuk ini kecepatan terminal ini, terutama pada persamaan dari hukum Stokes ini menggunakan bola sebagai bendanya. Karena kalau bola mau berotasi seperti apa, ya sama aja gitu. Namanya bola. Kalau silinder akan semakin berubah dia ini volumenya. Tapi kalau bola mau nyemplung, ketika dia berotasi ketika nyemplung itu dia akan sama aja. R-nya tetap nggak berubah gitu kan kalau kelereng itu. Maka digunakan benda bola. Nah, inilah kecepatan terminal. Sebenarnya bisa sederhanakan lagi sih. Jadi kalau saya sederhanakan lagi, di sini ada VT. Ini kan 4 sama 18 kan ini masing-masing bisa bagi 2 ya. Jadi ini 2/9 gitu. Dikalikan dengan R kuadrat per mu dikali G dalam kurung rho B min rho F. Nah, ini satuannya adalah meter per sekon. Sampai saya di sini saja pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.